Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifki Surfani selaku dosen Anda. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di mata kuliah Filsafat Sains untuk program studi pendidikan biologi STKIP Latensa Masiro. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang akan kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai landasan dari ilmu pengetahuan, di mana dalam ilmu pengetahuan filsafat berperan sebagai landasannya. Jadi filsafat itu memiliki peran sebagai landasan dari ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum masuk lebih jauh ke materinya, alangkah baiknya jika kita mengulang kembali mengenai filsafat, terutama pada pengertian filsafat, supaya kita lebih mengenal tentang filsafat itu apa, terutama bagi Anda yang memang baru belajar tentang filsafat. Mungkin Anda masih bingung, walaupun ini pertemuan yang kesekian kalinya, Anda masih bertanya-tanya, apa itu filsafat? Oke, jika kita merujuk ke pengertian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat merupakan suatu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat tentang segala yang ada dan juga mengenai sebab asal dan hukumnya. Itu adalah pengertian filsafat berdasarkan KBBI. Kemudian pada filsafat juga terdapat suatu karakteristik dalam berpikirnya. Jadi filsafat itu tidak hanya asal berpikir, melainkan memiliki karakteristik tertentu. Nah, pada karakteristik berpikir secara filsafat itu memiliki karakteristik berpikir secara menyeluruh. Kemudian berpikirnya secara mendasar atau dalam kata lainnya adalah berpikir radikal. Selanjutnya karakteristik yang mencerminkan tentang berpikir filsafat adalah berpikir secara spekulatif. Untuk karakteristik berpikir filsafat yang menyeluruh memiliki pengertian bahwa ilmuwan itu atau seorang filsuf dia tidak akan pernah merasa puas jika hanya mengenal satu ilmu atau suatu ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu sendiri. Sehingga filsuf itu akan mencari atau mempelajari ilmu-ilmu itu secara menyeluruh dari sudut pandang yang lainnya, dari berbagai macam sudut pandang. Kemudian karakteristik berpikir filsafat secara mendasar yaitu sifat yang tidak saja begitu percaya bahwa ilmu itu benar, sehingga digali lagi kebenarannya lebih dalam sampai ke bagian yang paling dasarnya apa, ke bagian intinya, sampai ke akar-akarnya. Itu adalah karakteristik berpikir secara mendasar. Kemudian berpikir spekulatif itu menyusun sebuah lingkaran. Maksudnya dalam menyusun sebuah lingkaran dan menentukan titik awal pada keilmuan. Nah, para filsuf itu harus menentukan mana titik awal untuk mempelajari dan mana titik akhirnya. Nah, kalau untuk titik akhir kan kita mudah, jadi setelah dimulai pasti ada akhirnya. Tapi bagaimana atau dari mana menentukan titik awalnya? Nah, para filsuf ini mereka berspekulatif. Jadi menentukan mana yang menjadi titik awal dari titik awal pada untuk mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan. Sedikit mengulang tentang sejarah dari filsafat. Filsafat pertama kali muncul yaitu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat ini muncul di daerah Yunani. Filsafat mulai muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam, tentang keadaan dunia, dan tentang keadaan lingkungan di sekitar mereka. Dan juga mereka berpikir
untuk mencari jawaban dari permasalahan dan juga persoalan yang ada di sekitar mereka. Namun, mereka mencari jawaban ini dengan cara tidak lagi menggantungkan pada agama untuk mendapatkan jawabannya. Jadi mereka merasa tidak puas atau kurang puas tentang jawaban yang didapatkan berdasarkan agama. Mereka ingin mencari sendiri, mendapatkan sendiri jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di alam sekitarnya, tentang dunia, tentang lingkungan, dan beberapa hal atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sekitarnya. Banyak pertanyaan yang menanyakan tentang kenapa filsafat ini muncul pertama kali di Yunani, bukan di negara atau di daerah seperti Babilonia dan juga Mesir, di mana peradabannya sudah cukup maju. Untuk pertanyaan mengapa filsafat muncul pertama kali di Yunani, tidak di daerah yang lain yang memang cukup maju dalam hal peradabannya. Nah, hal ini jawabannya cukup mudah, karena di daerah Yunani tidak terdapat kasta pendeta, jadi tidak terdapat kasta-kasta di dalam masyarakatnya, sehingga orang-orang itu lebih bebas secara intelektual. Mereka dapat menyampaikan pendapatnya dan juga dapat belajar sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang menghalangi dalam hal kastanya. Jadi semua orang dianggap sama. Orang yang dianggap filsuf pertama di Yunani adalah Thales. Thales ini berasal dari Mileta yang sekarang dikenal dengan daerah pesisir barat Turki. Kemudian dari Thales ini muncullah filsuf-filsuf yang lain yang memang terkenal sampai sekarang berdasarkan karya-karyanya. Nah, filsuf terbesar Yunani yang kita kenal sampai sekarang itu ada Socrates. Socrates, kemudian muncul Plato. Nah, Plato ini merupakan dapat dikatakan juga sebagai murid dari Socrates. Jadi Plato banyak belajar dari Socrates, dari ide-ide pemikirannya. Kemudian setelah Plato muncul filsuf yang lain yang juga tidak kalah terkenalnya berdasarkan karya-karyanya. Itu ada Aristoteles. Nah, Aristoteles juga banyak belajar dari Plato. Bisa dikatakan bahwa Aristoteles ini adalah murid dari Plato. Dalam perkembangannya juga filsafat dibagi menjadi beberapa daerah berdasarkan daerah berkembangnya filsafat, yaitu ada filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Untuk filsafat barat berkembang dari tradisi filsafat orang Yunani kuno, di mana dalam tradisi ini berkembang dalam pemikiran barat yang konvensional, kemudian di mana pemikirannya merupakan pemikiran yang sistematis, radikal, dan juga kritis, sehingga sering merujuk pada pengertian yang ketat dan harus mengandung kebenaran yang logis. Contohnya yaitu pada aliran empirisme, positivisme, dan filsafat analitik. Pada filsafat ini memberikan kriteria bahwa pemikiran dianggap filosofis jika mengandung kebenaran, korespondensi, dan koherensi, di mana arti atau pengertian dari korespondensi adalah sebuah pengetahuan dinilai benar jika pernyataan itu sesuai dengan kenyataan empiris. Sejarah filsafat di filsafat barat diawali dari filsafat Yunani yang merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Hal tersebut karena pada periode ini terjadi perubahan pola pikir masyarakat yang tadinya pola pikirnya sangat mengandalkan tentang mitos untuk mendapatkan jawaban dan juga menjelaskan fenomena alam yang terjadi seperti terjadinya gempa, kemudian munculnya pelangi, dan sebagainya. Nah, ini masih berdasarkan mitos yang ada. Mulai beralih mencari jawaban-jawaban yang memang merupakan jawaban yang logis.
yang tadinya gempa bumi dianggap sebagai fenomena yang mistis atau berdasarkan mitos yang ada. Nah, kemudian dicari jawabannya yang memang dianggap lebih logis dibandingkan dengan jawaban berdasarkan mitos. Nah, gempa bumi ini tidak dianggap lagi sebagai fenomena alam biasa awalnya. Jadi ketika ada gempa bumi itu dianggap bukan fenomena alam biasa, melainkan terjadi karena dewa bumi yang sedang merasa pegal sehingga menggoyangkan kepalanya dan bumi menjadi ikut bergoyang, maka terjadilah gempa. Akan tetapi ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tentang gempa ini tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dari dewa, melainkan aktivitas alam yang terjadi secara kasualitas. Jadi ada penyebab yang memang logisnya, penyebab yang bisa dijelaskan dan juga diteliti seperti apa. Filsuf pertama yang mengkaji atau filsuf alam pertama yang mengkaji asal-usul alam adalah Thales. Nah, Thales ini hidup pada periode 624 sebelum Masehi dan sampai 546 sebelum Masehi. Thales mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Nah, dari hasil pemikirannya, Thales mengatakan bahwa alam semesta adalah air, karena air merupakan unsur yang sangat penting bagi makhluk hidup. Air dapat berubah wujud menjadi gas, menjadi uap, dan juga menjadi padat, seperti es. Dan bumi berada di atas air, sehingga Thales menganggap bahwa asal-usul alam itu berasal dari air. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Thales, Heraklitos menyimpulkan bahwa yang membuat atau asal-usul bumi ini adalah api. Nah, jadi yang mendasar dalam alam semesta bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu adalah api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam, karena api dapat mengeraskan adonan roti. Yang kita tahu kan ketika kita membuat adonan roti dari tepung kemudian dicampur air menjadi adonan yang lembek, kemudian ketika diberikan api atau dipanaskan, maka adonan roti tersebut akan menjadi keras. Kemudian api juga dapat berperan untuk mencairkan es. Yang tadinya air menjadi padat, menjadi es, kemudian dilunakkan karena adanya api. Sehingga Heraklitos menganggap bahwa api adalah aktor pengubah dalam alam ini, sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan itu sendiri. Walaupun dengan munculnya filsuf alam menjelaskan tentang fenomena alam yang terjadi, namun ada beberapa kelompok yang tidak setuju dan juga kurang puas atas jawaban dari filsuf alam tersebut. Nah, ternyata filsuf alam ini tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga muncullah kaum sofis. Nah, kaum sofis ini merupakan kelompok yang memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia itu adalah ukuran kebenaran. Ilmu juga mendapat ruang yang sangat kondusif dalam pemikiran kaum sofis. Karena kaum sofis ini memberi ruang untuk berspekulasi dan sekaligus juga merelatifkan teori ilmu, sehingga dengan adanya teori ilmu itu bersifat relatif, maka muncullah sintesis baru. Nah, namun hasil dari pemikiran kaum sofis ini ternyata mendapat penolakan dari para filsuf yang ada di zaman Yunani ini. Contohnya seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka menolak dengan keras. Nah, mereka beranggapan bahwa ada kebenaran objektif yang bergantung pada manusia. Munculnya filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam perkembangan filsafat di daerah barat. Nah, periode setelah Socrates, yaitu pada periode Plato, dikatakan sebagai periode zaman keemasan dari filsafat Yunani.
Kajian yang muncul pada filsafat ini adalah kajian yang merupakan perpaduan antara filsafat alam dan filsafat manusia. Tokoh yang sangat berperan dalam perpaduan antara kajian filsafat alam dan filsafat manusia adalah Plato. Itu pada periode 429 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Salah satu hasil pemikiran dari Plato adalah Plato menganggap kebenaran umum itu benar-benar ada. Jadi benar-benar terdapat kebenaran umum yang memang kebenaran tersebut tidak dibuat-buat. Bahkan kebenaran tersebut sudah ada di alam ide. Pada masa Aristoteles yaitu 384 sampai 322 sebelum Masehi disebut sebagai puncak kejayaan filsafat Yunani. Karena pada periode ini ditemukan pemecahan persoalan yang besar mengenai filsafat. Jadi ditemukan pemecahan persoalan besar tentang filsafat, yaitu disatukan dalam sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Logika dari Aristoteles berdasarkan pada analisa bahasa yang disebut sebagai silogisme. Pada dasarnya, silogisme tersusun dari 3 premis, yaitu ada premis mayor, premis minor, dan ada konklusi. Contohnya seperti ini. Untuk premis mayornya adalah semua manusia akan mati. Nah, ini adalah premis mayor yang sifatnya lebih besar atau umum. Kemudian ada yang premis yang sifatnya lebih khusus, premis minor, yaitu Socrates seorang manusia. Nah, berdasarkan premis mayor, semua manusia akan mati. Premis minornya Socrates seorang manusia, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari premis mayor yaitu semua manusia akan mati, di mana premis minornya Socrates merupakan seorang manusia, dan konklusinya adalah Socrates akan mati. Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu karena Aristoteles mampu untuk meletakkan dasar-dasar dan metode ilmiah secara sistematis, itu secara aturan-aturan tertentu yang sifatnya lebih baku. Kemudian filsafat barat secara sistematis terbagi menjadi 3 bagian besar. Itu ada filsafat yang mengkaji tentang ada atau tidaknya sesuatu yaitu disebut atau being. Kemudian bidang filsafat yang mengkaji pengetahuan yaitu ada epistemologi. Kemudian ada bidang filsafat yang mengkaji nilai-nilai yang seharusnya dilakukan oleh manusia atau pada bidang aksiologi. Terdapat beberapa tokoh yang berpengaruh di dalam filsafat barat, yaitu ada Wittgenstein. Tokoh filsafat yang cukup berperan di dalam perkembangan filsafat barat adalah Wittgenstein. Nah, Wittgenstein ini terkenal dengan bidangnya atau jenisnya adalah filsafat analitik. Filsafat analitik menyerupai ilmu-ilmu alam yang empiris, sehingga kriteria yang berlaku dalam ilmu eksakta juga harus dapat diterapkan pada filsafat. Objek penelitian filsafat analitik sebetulnya bukan hal yang tentang barang dan juga peristiwa, melainkan sebuah pernyataan, aksioma, dan juga prinsip. Filsafat analitik menggali dasar-dasar teori ilmu yang berlaku bagi setiap ilmu itu sendiri. Kemudian pokok perhatian filsafat analitik adalah analisis logika bahasa sehari-hari ataupun dalam mengembangkan sistem bahasa buatan. Selanjutnya ada Immanuel Kant. Terkenal dengan bidangnya itu adalah filsafat kritik. Aliran Immanuel Kant adalah filsafat kritik yang tidak mau melewati batas kemungkinan pemikiran manusiawi. Rasionalisme dan empirisme ingin disintesiskan oleh Immanuel Kant. Pengetahuan merupakan hasil kerjasama antara pengalaman indrawi yang sifatnya a posteriori dan keaktifan akal yang sifatnya adalah faktor a priori. Struktur pengetahuan harus kita teliti. Kant terkenal karena 3 tulisannya, yaitu
tentang kritis atas rasio murni, kemudian kritik atas rasio praktis. Tokoh berikutnya ada René Descartes. René Descartes berpendapat bahwa kebenaran terletak pada diri subjek, mencari titik pangkal pasti dalam pikiran dan pengetahuan manusia, khusus dalam ilmu alam. Metode untuk memperoleh kepastian adalah menyaksikan segala sesuatu. Jadi untuk memperoleh keyakinan atau kepastian tentang segala sesuatu, kita harus menyaksikan, meragukan segala sesuatu terlebih dahulu, sehingga kita mencari jawaban, dan jawabannya tersebut mampu untuk meyakinkan kita tentang sesuatu tersebut. Menurut René Descartes, hanya satu kenyataan yang tidak dapat disaksikan, yaitu aku berpikir, jadi aku ada. Jadi dengan berpikir membuktikan bahwa orang tersebut ada. Selanjutnya ada filsafat timur. Filsafat timur ini yang memang lebih terkenalnya berkembang di daerah Cina dan juga di India. Nah, proses perkembangan antara filsafat timur di Cina dan India ini berlangsung hampir bersamaan dengan filsafat Yunani kuno. Ciri khas dari filsafat timur yaitu filsafatnya bersifat spiritualistik, di mana pemikiran lebih agama dibandingkan dengan pemikiran filsafat. Jadi agama itu lebih tinggi dibandingkan dengan berpikir filsafat. Filsuf yang terkenalnya itu adalah Lao Tzu, kemudian Konghucu, dan juga Zhuangzi. Dibandingkan dengan filsafat barat, filsafat timur ini dianggap tidak rasional. Karena apa? Karena pada filsafat timur mereka lebih mengedepankan agama. Sedangkan di filsafat barat mereka mulai mencari jawaban dengan tidak menggantungkan jawaban utamanya pada agama. Mereka ingin mencari sendiri jawabannya berdasarkan pengalaman, yang itu yang bersifat empiris. Kemudian tidak sistematis, jadi tidak ada metode-metode yang digunakan secara berurutan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sekitarnya. Kemudian filsafat timur juga ternyata jika dibandingkan dengan filsafat barat ini bersifat kurang kritis atau tidak kritis. Filsafat pada zaman Islam itu perkembangannya terjadi pada periode tahun 750 Masehi sampai tahun 1100 Masehi. Nah, pada zaman ini atau pada periode ini dikenal juga sebagai abad keemasan pada dunia Islam. Pada periode ini juga Islam tidak hanya mendukung adanya kebebasan intelektual, tetapi juga membuktikan kecintaan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan dan sikap hormat mereka kepada ilmuwan tanpa memandang agama mereka, baik dari agama apa, dari ras apa, budaya yang bagaimana, itu tidak menjadi halangan bagi kebebasan intelektual pada periode ini. Tokoh yang cukup berperan dalam perkembangan filsafat zaman Islam itu adalah Al-Farabi. Al-Farabi memiliki peran dalam mengenalkan dan juga mengembangkan cara berpikir logis pada dunia Islam. Selain itu, Al-Farabi mengenalkan berbagai sistem logika dan cara berpikir, baik cara berpikir deduktif maupun cara berpikir induktif. Al-Farabi juga mengklasifikasikan ilmu ke dalam 7 cabang. Itu ada cabang logika, percakapan, matematika, fisika, metafisika, politik, dan juga ilmu fikih atau hukum. Filsafat sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Jika ditinjau dari segi etimologi, filsafat memiliki arti kata cinta yang berasal dari kata philo dan juga sophia yang artinya adalah kebenaran. Sementara itu, menurut I.R. Pujawiyatna,
filsafat memiliki arti adalah salah satunya dari kata philo, artinya adalah cinta, dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin dan karena ingin lalu berusaha mencapai yang diinginkannya. Kemudian terdiri juga dari kata sophia yang artinya adalah kebijaksanaan. Bijaksana artinya pandai, mengerti secara mendalam. Jadi menurut Puja Wiyatna, berdasarkan namanya, filsafat itu boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta tentang kebijaksanaan. Kecintaan pada kebijaksanaan haruslah dipandang sebagai suatu bentuk proses. Artinya, segala upaya pemikiran untuk selalu mencari hal-hal yang bijaksana. Bijaksana mengandung dua makna, yaitu baik dan arti satu lagi adalah benar. Baik merupakan sesuatu yang berdimensi etika, sedangkan benar adalah sesuatu yang berdimensi rasional. Jadi sesuatu yang bijaksana adalah sesuatu yang bersifat etis dan juga logis. Berfilsafat memiliki arti yaitu selalu berusaha untuk berpikir agar mencapai kebaikan dan kebenaran. Yaitu berpikir dalam filsafat bukan sembarangan berpikir, tetapi berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya. Sehingga walaupun berfilsafat memiliki atau mengandung artian kegiatan berpikir, namun ternyata tidak setiap kegiatan berpikir berarti berfilsafat, atau tidak setiap kegiatan berpikir itu merupakan berpikir filsafat. Jadi tidak semua kegiatan berpikir itu dapat dikatakan sebagai berpikir filsafat. Nah, berpikir filsafat itu adalah merupakan cara berpikir yang bersifat radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya. Untuk lebih memahami mengenai makna filsafat, berikut dikemukakan beberapa definisi filsafat oleh para ahli. Salah satunya itu dari Plato. Plato mengungkapkan bahwa apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, serta pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya adalah ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan juga estetika. Selain itu, Aristoteles juga menyatakan bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas tentang segala benda. Untuk lebih memahami tentang filsafat, kita dapat mempelajari filsafat dengan pendekatan tertentu. Dapat mempelajari filsafat dengan berbagai pendekatan. Secara umum, filsafat dapat dikategorikan berdasarkan sudut pandangnya terhadap filsafat. Di sudut pandang terhadap filsafat itu ada yang memandang filsafat sebagai produk dan ada juga yang memandang filsafat sebagai proses. Ketika filsafat dipandang sebagai sebuah produk, artinya apa? Bahwa filsafat merupakan kumpulan pemikiran, kumpulan hasil pemikiran, ide-ide dan juga gagasan serta pendapat yang dikemukakan oleh para filsuf. Untuk sudut pandang filsafat sebagai proses, yaitu filsafat merupakan suatu cara berpikir yang sesuai dengan kaidah berpikir filsafat. Jadi kalau untuk yang produk itu kita hanya melihat hasil dari pemikiran para filsuf atau buah pikirannya. Kalau untuk yang proses itu adalah cara berpikir yang sesuai dengan kaidah berpikir filsafat atau sesuai metode-metode yang ada. Menurut Doni Garahaladian pada tahun 2002, untuk mempelajari filsafat terdapat beberapa pendekatan yang lain, yaitu bisa mempelajari filsafat berdasarkan pendekatan definisi, pendekatan sistematika, pendekatan tokoh, dan juga pendekatan sejarah. Untuk pendekatan definisi, dalam pendekatan ini filsafat dipahami melalui berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli.
Dalam hubungan ini, penelusuran asal kata menjadi penting, karena kata filsafat pada dasarnya merupakan kristalisasi atau representasi dari konsep-konsep yang terdapat dalam definisi itu. Dengan demikian, pemahaman kata filsafat itu sangat membantu untuk memahami definisi dari filsafat. Pendekatan secara sistematika, yaitu objek material filsafat adalah sarwa yang ada dengan berbagai variasi substansi dan tingkatan. Objek material ini biasanya ditelaah dari berbagai sudut sesuai dengan fokus keterangan yang diinginkan. Variasi fokus telaahan yang mengacu pada objek formal melahirkan berbagai bidang kajian dalam filsafat yang menggambarkan sistematika filsafat. Dalam mempelajari filsafat, kita juga bisa menggunakan pendekatan tokoh seperti yang diungkapkan oleh Doni Carhal-Adian. Yaitu pendekatan ini pada umumnya para filsuf jarang membahas secara tuntas tentang seluruh wilayah filsafat. Seorang filsuf biasanya memiliki fokus tertentu atau fokus utama dalam pemikiran filsafatnya. Dalam pendekatan ini, kita nanti akan mencoba untuk mendalami filsafat melalui penelaahan pada pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh para filsuf, yang terkadang memang mempunyai kekhasan tersendiri sehingga membentuk aliran filsafat tertentu. Oleh karena itu, pendekatan tokoh juga dapat dikelompokkan sebagai pendekatan aliran, meskipun tidak semua filsuf memiliki aliran tersendiri. Dan juga filsuf-filsuf yang memang alirannya sama dengan filsuf yang lain. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan sejarah. Pendekatan ini berusaha untuk memahami filsafat dengan melihat aspek sejarah dan perkembangan pemikiran filsafat dari waktu ke waktu, dengan melihat kecenderungan-kecenderungan umum sesuai dengan semangat pada zamannya. Kemudian dilakukan periodisasi untuk melihat perkembangan pemikiran filsafat secara kronologis. Bagi orang yang mempelajari tentang filsafat secara awal, dapat melakukan atau dapat mempelajari filsafat dengan pendekatan ini, yaitu pendekatan definisi, sistematika, tokoh, dan juga sejarah. Namun, untuk yang benar-benar awam, lebih baik mempelajari filsafat itu dengan melalui pendekatan definisi dan pendekatan sistematika terlebih dahulu. Karena untuk pendekatan tokoh dan juga pendekatan historis diperlukan pemahaman awal tentang filsafat, yang pemahaman awal ini bisa didapat dari pendekatan definisi dan juga pendekatan sistematika. Terdapat 3 sudut pandang dalam melihat filsafat, di mana sudut pandang ini akan menggambarkan variasi pemahaman dalam menggunakan kata filsafat. Dalam penggunaannya, kata filsafat ini akan memiliki konotasi yang berbeda bergantung dari sudut pandang mana melihat filsafat tersebut. Adapun sudut pandang untuk melihat filsafat itu ada, filsafat itu dipandang sebagai sebuah metode berpikir. Ada juga yang memandang filsafat sebagai sebuah pandangan hidup, dan ada juga yang menganggap filsafat itu sebagai sebuah ilmu. Filsafat dapat dipandang sebagai sebuah metode berpikir, yang berarti bahwa filsafat dipandang sebagai cara manusia dalam memikirkan segala sesuatu secara radikal, secara mendasar, dan juga secara menyeluruh. Filsafat dapat juga dipandang sebagai pandangan hidup, di mana ketika filsafat dipandang sebagai pandangan hidup, itu akan mengacu pada keyakinan yang menjadi dasar dalam kehidupan, baik intelektual, emosional, maupun praktikal. Adapun filsafat dipandang sebagai sebuah ilmu, artinya filsafat ini dilihat sebagai disiplin ilmu yang mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan sifat suatu ilmu. Jika kita melihat dari aktivitasnya, filsafat merupakan cara berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu. Berdasarkan Sultan Takdir Ali Shahbana, syarat-syarat berpikir dikatakan sebagai berpikir filsafat, yaitu ketika memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah berpikir dengan teliti.
Yang kedua yaitu adalah berpikir menurut aturan yang pasti. Di sisi lain, menurut Sidi Ghazalba, dia mengatakan bahwa ciri berpikir filsafat atau berfilsafat adalah radikal, sistematis, dan juga universal. Radikal itu memiliki makna bahwa berpikir sampai ke akar-akarnya, di mana kata radix ini memiliki arti adalah akar. Kemudian, ketika berpikir sampai ke akarnya ini, berpikir tersebut tidak setengah-setengah atau tidak tanggung-tanggung. Dia akan berpikir sampai dengan berbagai konsekuensinya, tanpa terbelenggu oleh berbagai pemikiran yang sudah diterima umum. Kemudian untuk yang sifat sistematis, artinya berpikir secara teratur dan logis, menurut urutan-urutan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Universal memiliki artian bahwa berpikirnya yaitu secara menyeluruh, tidak pada bagian-bagian khusus yang sifatnya terbatas. Kemudian juga menurut Sudarto, beliau mengungkapkan ada juga ciri-ciri berpikir filsafat. Di antaranya adalah metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan juga universal. Untuk ciri metodis yaitu berpikir filsafat itu adalah menggunakan metode, cara yang memang lazim digunakan oleh filsuf atau oleh para ahli dalam proses berpikirnya. Kemudian untuk sistematis merupakan berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran yang filosofis. Ciri koheren adalah di mana di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi suatu hal yang bertentangan dan tersusun secara logis. Ciri rasional merupakan itu ciri yang mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis sesuai dengan kaidah logika. Kemudian ciri untuk yang komprehensif yaitu berpikir tentang sesuatu hal dari berbagai sudut atau multidimensi. Untuk radikal, sudah dibahas pada sebelumnya yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkatan esensi yang sedalam-dalamnya. Kemudian universal adalah muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Berfilsafat atau berpikir filsafat bukanlah sembarangan berpikir, melainkan berpikir dengan mengacu pada kaidah-kaidah tertentu secara disiplin dan mendalam. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk Homo sapiens, tetapi hal ini tidak serta-merta menjadikan semua manusia menjadi filsuf. Sebab berpikir filsafat memerlukan latihan dan pembiasaan yang terus-menerus dalam kegiatan berpikir, sehingga setiap masalah atau substansi mendapat pencermatan yang mendalam untuk mencapai kebenaran jawaban dengan cara yang benar sebagai manifestasi kecintaan pada kebenaran. Objek kajian dari filsafat adalah sesuatu yang ada dan yang mungkin serta dapat dipikirkan apabila selalu dipertanyakan, dipikirkan secara radikal guna mencapai kebenaran. Menurut Louis Katzoff, objek dari filsafat adalah segala hal yang meliputi pengetahuan manusia. Jadi dikatakan oleh Louis Katzoff ini lapangan kerja filsafat itu sangat luas, meliputi segala pengetahuan yang manusia ketahui serta yang ingin diketahui oleh manusia. Jadi benar-benar sangat luas. Nah, dikatakan juga oleh si Ewing pada bukunya yaitu Fundamental Question of Philosophy, pertanyaan-pertanyaan pokok filsafat adalah tentang kebenaran, kemudian materi, pikiran, hubungan antara materi dan pikiran, ruang dan waktu, sebab-sebab tentang segala sesuatu hal, kemudian kebebasan, kemudian serba tunggal melawan serba jamak, atau dengan kata lainnya ada monism versus pluralism, kemudian mempertanyakan tentang Tuhan. Objek filsafat dapat dikatakan bahwa
segala sesuatu yang berwujud dalam sudut pandang dan kajian yang mendalam atau secara radikal. Hal ini menyebabkan objek kajian filsafat terbagi menjadi dua. Ada yang objek material dan juga objek formal. Objek material merupakan objek yang secara wujudnya dapat dijadikan sebagai bahan telahan di dalam kajian atau di dalam kegiatan berpikir. Untuk objek formal adalah usaha untuk mencari keterangan secara radikal, secara mendalam terhadap objek material yang tadi itu, objek material filsafat. Kemudian objek formal juga mencoba menggambarkan cara dan sifat berpikir terhadap objek material. Sistematika filsafat atau dikatakan juga bidang-bidang kajian dari filsafat yaitu mencakup ontologi, merupakan kajian yang meneliti atau bidang yang meneliti hakikat wujud. Kemudian epistemologi, bidang dari filsafat yang meneliti tentang proses terjadinya pengetahuan, dan juga bidang aksiologi yang mempelajari tentang hakikat-hakikat nilai. Adapun pendekatan filsafat melalui sistematika dapat dilakukan dengan mengacu pada 3 pertanyaan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Pertanyaannya itu adalah, pertama, apa yang dapat saya ketahui? Kedua adalah apa yang dapat saya harapkan? Yang ketiga adalah apa yang dapat saya lakukan? Ketiga pertanyaan tersebut menghasilkan 3 wilayah besar filsafat, yaitu wilayah pengetahuan, wilayah ada, dan wilayah nilai. Ketiga wilayah besar tersebut dibagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bagian yang lebih spesifik. Wilayah nilai itu mencakup nilai etika dan nilai estetika. Nilai etika itu tentang kebaikan dan nilai estetika yaitu tentang keindahan. Untuk wilayah ada itu dikelompokkan ke dalam ontologi dan metafisika. Serta satu lagi adalah wilayah pengetahuan dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu filsafat ilmu, epistemologi, metodologi, dan juga logika.